Perkenalkan, nama saya Sri Kandini, SPD. Saya adalah guru pengampu mata pelajaran IPA di SMA 1 Tamiang Layang. Kali ini saya akan menayangkan video kegiatan observasi saya di kelas 10E dengan topik virus. Selamat menyaksikan. Memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan dimulai. Oke, yang semangat kali ini kita menyanyi dari Sabang sampai Merauke, siap? Oke. Hitungan ketiga dimulai. Oke, terima kasih, silakan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Kita akan hari ini tugas kita adalah kalian nanti akan mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan sebelumnya dalam tugas kelompok harian. Namun sebelum kita melaksanakan tugas dan pembelajaran hari ini seperti yang sudah kita sepakati bersama, kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik dulu. Semenjak pandemi COVID-19 pada akhir tahun 2019 ya, kata virus itu hampir setiap hari muncul dalam berita atau infografis ya yang ada di media massa. Nah, akibat virus ini kalian melakukan physical distancing ya selama terjadinya fenomena wabah virus COVID-19. Kalian merasakan nggak waktu kalian duduk di bangku SMP ya? Semua tidak pergi ke sekolah tetapi belajar dari rumah dengan sistem daring ya. Nah, belajarnya sistem daring atau BDR. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan masker dan sering mencuci tangan serta sabun dan menggunakan air yang mengalir. Kemudian ada alternatif lain yaitu kita menggunakan hand sanitizer ya kalau tidak terdapat air atau sabun untuk kita mencuci tangan. Jadi
ada alternatif lain ya. Nah, virus ini tidak kasat mata tetapi sangat berbahaya. Seperti apakah virus itu? Ada yang bisa menjawab? Apa virus? Silakan yang mau jawab. Nah, virus itu apa? Bagaimana virus itu? Virus adalah oke, ada lain? Ya, Miguel. Virus itu bukan sel, karena dia dari bisa membaca, lepasnya, dan melihat. Ya, ada lagi? Ya. Virus adalah bagian dari virus mikroskopis yang dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup lainnya atau sel inang. Oke, nah apa yang sudah disampaikan temanmu itu, nah dari apa yang disampaikan temanmu, apakah virus itu tergolong makhluk hidup? Tergolong tidak? Tidak. Tidak atau iya? Bisa iya atau bisa tidak? Oke. Apa alasannya? Tadi bentuknya seperti apa anak Hasbi? Mikroskopis ya. Kemudian dia tadi dikatakan tergolong atau tidak? Tidak. Ayo silakan siapa? Bagaimana virus itu? Apakah virus itu tergolong makhluk hidup atau? Hidup tapi mati. Nah lo, bingung nggak? Nah, kalau dapat berapa spesialnya virus, yuk kita cek 5 kepribadian virus supaya lebih kenal lagi. Virusnya nggak mau tuh, tidak bisa mati. Kayak bakteri, kemudian atau ini. Tapi bisa sih bertahan hidup selama beberapa saat, sampai bisa hidup yang cocok jadi tempat tinggalnya. Ini sebabnya kita harus rajin cuci tangan setelah menyentuh benda-benda tersebut, supaya virus tidak sempat masuk ke dalam tubuh. Virus nggak bisa seenaknya masuk ke tubuh manusia, harus ada perantaranya. Contoh, virus HIV bisa masuk ke tubuh manusia lewat cairan tubuh tertentu seperti darah atau sperma. Kalau ada orang dengan HIV positif dalam kamu, tenang, selama kamu tidak punya luka terbuka, virus HIV-nya nggak akan masuk ke kamu. Dan cuma itu, ternyata virus juga nggak sembarangan memilih bagian tubuh makhluk lain yang mau dipegangnya. Contohnya virus corona penyebab COVID-19 hanya bisa menginfeksi sel-sel di saluran pernapasan manusia. Jadi kalau virus corona tinggal di telinga atau kakimu, virus akan berkembang dan tidak akan menimbulkan penyakit. Tapi yang kemudian megang mata, hidung atau mulutmu ya, karena virusnya bisa masuk lewat jalur ini. Karena virus cuma bisa hidup dalam tubuh makhluk lain, virus seringnya mengganggu kesehatan makhluk yang ditumpanginya. Contohnya virus corona penyebab COVID-19 yang bisa menimbulkan gangguan pernapasan hingga komplikasi. Virus butuh waktu dari mulai masuk tubuh hingga menyebabkan gejala penyakit. Ini namanya masa inkubasi. Dan namanya berbeda untuk jenis virus yang berbeda. Contohnya virus corona yang memiliki masa inkubasi 14 hari. Oleh karena itu, orang-orang yang baru keluar dari wilayah dengan kasus COVID-19 yang tinggi biasanya diminta untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Jika orang itu terinfeksi virus corona, maka biasanya gejala akan meningkat dalam waktu 14 hari. Virus bisa kok dilawan oleh antibodi alami yang ada di dalam tubuh. Orang yang antibodinya kuat akan mengalami gejala yang ringan atau tanpa gejala sama sekali kalau tidak. Tapi juga orang antibodinya kuat ya. Karena itu harus mesti menjaga daya tahan tubuh dengan antibodi. Olahraga teratur dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Tapi apa ya sebenarnya itu? Tentunya pembangunan tindak kegiatan agar tidak diterima virus yang tidak dikehendaki ya. Contohnya kalau kita tahu virus corona itu menyebar langsung asal tertutup dan maka kita dapat mengikuti penyebaran dengan tidak. Atau untuk beberapa penyakit lainnya, seperti polio atau tetanus, kita bisa melakukan imunisasi juga. Kalau untuk para ilmuwan, penelitian nanti berguna untuk membuat vaksin yang efektif untuk suatu penyakit. Selain itu, juga
Gimana? Kalian jadi tahu tentang virus kan? Kalau mau tahu lebih banyak tentang virus, itu latihan soal itu yang kita kaji. Saya namanya dia bisa, yaitu Oke, kalian sudah menonton videonya hari ini ya. Nah, seperti apa yang sudah kalian saksikan tadi, apakah kalian sudah semakin mengerti? Semakin paham apa itu virus? Oke. Nah, seperti yang telah Ibu sampaikan di materi sebelumnya, hari ini kalian akan melaksanakan tugas kelompoknya. Ini sudah berada di kelompoknya ya. Oke, nah sekarang silakan nanti diperlihatkan LKPD. Nah, silakan nanti kalian tempel di karton yang sudah kalian siapkan. Nah, kalian lihat tahapan siklusnya. Nanti di sini urutkan proses tahapan replikasi virus, kemudian identifikasikan persamaan dan perbedaan dari siklus litik dan siklus lisogenik. Kemarin sudah Ibu bagikan, ada yang siklus litik, ada yang siklus lisogenik. Nah, nanti silakan kita akan melaksanakan presentasi penglihatan kelompok untuk menyampaikan materi, memperdalam materi yang sudah kita pelajari ya, baik sebelumnya maupun hari ini. Nah, silakan kalian berkolaborasi dengan teman kelompoknya untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD yang ada di depan ini. Silakan. Nanti Ibu beri waktu kalian mengerjakannya, lalu kelompok yang sudah siap nanti maju ke depan. Silakan Ibu persilakan maju ke depan ya. Oke, silakan. Ibu akan bagikan gambarannya. Nanti kalian karton yang sudah kalian tempel nanti kalian bawa ke depan dan kalian isi jawaban yang untuk mempermudah kalian nanti presentasi. Silakan kerjakan mulai sekarang. Cepat ya.
Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Mika Tamiya. Saya Nisa Aurelia. Saya ada juga. Saya Manca Nurani. Dan kami akan melakukan presentasi kami. Di sini ada tahapan siklus isotenik. Yang pertama itu ada tahapan adsorpsi, yaitu penempelan serabut ecovirus melekat ke dinding sel inang atau bakteri. Yang kedua, tahapan injek atau penetrasi. Maksudnya ujung serabut pada ecovirus lalu menyatu dengan sel bakteri hingga membentuk sebuah saluran. Melalui saluran inilah virus memasukkan materi genetiknya atau asam nukleat ke sel bakteri. Ketiga, tahap penggabungan adalah asam nukleat virus bergabung dengan asam nukleat bakteri. Yang keempat, tahap pembelahan adalah sel bakteri membelah dan asam nukleat virus juga ikut membelah. Yang kelima, tahap pemisahan adalah asam nukleat virus berpisah dengan asam nukleat bakteri. Yang keenam, tahap eklipasi adalah virus melumpuhkan atau menonaktifkan asam nukleat bakteri. Yang ketujuh, tahap sintesis adalah pembentukan partikel dari tubuh virus seperti kapsidnya, serabut ekornya, dan leher. Yang kedelapan, tahap replikasi adalah pembedaan partikel virus sehingga partikel virus menjadi banyak. Yang kesembilan, tahap perakitan adalah partikel virus menyatu hingga membentuk utuh tubuh virus yang lengkap. Yang ke-10 adalah tahap lisis. Dinding sel bakteri pecah sehingga anakan virus pada keluar. Apakah ada pertanyaan? Profag adalah bentuk genom bakteriofag yang telah terintegrasi ke dalam kromosom bakteri inang selama siklus disogenik. Silakan kelompok mana lagi yang maju? Yuk, waktunya sudah mau. Yang ini kerjanya kritik kan gitu. Ya. Hati-hati jangan nabrak. Hati-hati jangan nabrak. Pelan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Raffi Harapani. Saya dari Yomanda. Jadi di sini kami akan mempresentasikan siklus sintesis. Siklus genetik dimulai dari fase absorpsi, yaitu pada tahap ini virus mulai menempel pada dinding sel bakteri melalui
serabutnya. Penampilan ini terjadi melalui reseptor yang ada di ujung ekor melalui bakteri. 2. Fase penetrasi. Tahap ini terjadi setelah dinding sel inang mengalami kerusakan DNA virus. Akan memasuki sel inang melalui lubang yang telah dibuat oleh virus. Proses memasukkan ekor virus ke dalam sel bakteri dapat diibaratkan sebagai kunci yang memasuki gembok. Dilanjuti dengan fase sintesis, yaitu enzim lisozim yang dihasilkan oleh virus tidak hanya memiliki kemampuan untuk merusak dinding sel inang, tetapi juga dapat merusak DNA sel inang. Ada juga fase perakitan. Pada tahap ini, segmen tubuh virus termasuk kepala ekor dan serabut ekor yang sebelumnya terpisah mengalami perakitan menjadi satu seksi lengkap, dan diakhiri dengan enzim glikosin tidak hanya berfungsi untuk membuat lubang pada dinding sel inang, tetapi juga secara bersamaan memicu pelepasan virus baru di akhir tahapan reproduksi. Adakah yang ingin ditanyakan? Apa contoh virus yang menggunakan siklus litis? Dua virus dan 3 virus singlet. Sekian presentasi dari kami. Baik, terima kasih untuk kelompok yang mempresentasikan tentang siklus litik. Tadi lisogenik, yang kedua siklus litik dari reproduksi virus. Masih ada tersisa berapa kelompok? Silakan kelompok berikutnya, mengingat waktu kita. Silakan maju ke depan. Ya. Silakan. Dua kelompok. Tiga. Cepat ya. Cepat ya, geraknya cepat. Oke, silakan. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai siklus lisogenik. Sedangkan saya sendiri Ahmad Kusbi. Saya Triantini, ada Dewi Kirana, ada Victoria. Setelah kami akan memulai presentasi kami. Jadi kami akan mempresentasikan siklus isogenik. Jadi sebelumnya isogenik adalah salah satu dari dua jenis siklus reproduksi virus, di mana virus mengintegrasikan genomnya ke dalam genom sel inang tanpa langsung menyebabkan sel inang hancur. Siklus ini membentuk provirus atau menguap pada bakteri di dalam sel inang. Fase yang pertama yaitu fase absorpsi, merupakan tahapan awal dalam replikasi virus, di mana virus menempel pada permukaan sel inang. Proses ini melibatkan interaksi antara protein pada penyumbang virus, seperti serabut ekor, dengan reseptor khusus pada permukaan sel inang. Yang kedua, fase injeksi, tahap di mana virus menempel pada permukaan sel inang atau bakteri dan kemudian menyisipkan material genetiknya, DNA atau RNA, ke dalam sel tersebut. Material genetik virus kemudian akan berintegrasi dengan DNA sel inang, membentuk apa yang disebut sebagai profil, dan sel inang tetap hidup dan bereproduksi. Yang ketiga, fase penggabungan. Fase penggabungan adalah tahap dalam replikasi virus di mana komponen baru virus seperti asam nukleat dan protein
dimasukkan untuk membentuk partikel virus yang lebih lemak atau viral. Yang keempat yaitu proses pembelahan. Selina kemudian akan melakukan pembelahan sel seperti biasa, misalnya pembelahan benar pada bakteri atau mitosis pada sel eukariotik. Karena materi genetik virus telah menjadi bagian dari kromosom sel inang, maka profag atau provirus ini juga akan direplikasi dan diturunkan ke sel-sel anak hasil pembelahan. Selama kondisi lingkungan menguntungkan, profag atau provirus dapat tetap berada dalam keadaan tidak aktif atau dorman di dalam kromosom sel inang selama beberapa generasi. Sel inang terus membelah dan setiap sel anak akan membawa salinan materi genetik virus. Yang kelima, proses pemindahan perusitus histopikis adalah tipe DNA virus yang telah terintegrasi dengan DNA sel inang memisahkan diri dan kembali menjadi DNA virus yang terbangun dalam memisahkan diri. Ini dapat memulai spesifikasi virus dan virus yang kelompokkan di atau memisahkan salin. Yang keenam adalah fase aktivasi. Fase aktivasi terjadi setelah tahap penggabungan DNA virus ke dalam DNA sel inang. Pada tahap ini DNA virus yang terintegrasi akan melakukan replikasi sama dengan DNA sel inang. Yang ketujuh, fase sintesis. Fase sintesis juga dikenal sebagai fase S. Adalah tahapan dalam virus sel di mana replikasi DNA terjadi, yaitu salinan DNA dibuat untuk menghasilkan pembelahan sel. Yang ke-8, fase replikasi. Fase replikasi adalah proses perenungan kembali pengalaman atau kejadian yang telah terjadi dengan tujuan untuk memahami lebih dalam, meningkatkan pemahaman, dan mengembangkan keterampilan. Yang ke-8, yang ke-9, fase berkaitan. Fase berkaitan adalah tahap di mana komponen-komponen virus, kapsid, asam nukleat, dan komponen lain-lainnya yang telah disintesis atau direplikasi, dirakit bersama-sama menjadi virion yang lengkap. Yang ke-10 yaitu tahap lisis. Tahap lisis tidak terjadi secara langsung sebagai bagian rutin dari siklus lisogenik. Namun dalam kondisi tertentu, profag atau provirus dapat aktif kembali dan keluar dari kromosom sel inang. Proses ini disebut induksi. Begitu seperti kerusakan DNA sel inang akibat radiasi UV atau zat kimia tertentu dapat menyebabkan profag atau provirus melepaskan diri dari kromosom sel inang. Berikut adalah presentasi kelompok kaki dan pertanyaan utama. Saya ingin bertanya. Berikan contoh virus yang bereplikasi melalui siklus lisogenik. Jelaskan tahap-tahap dalam siklus lisogenik. Jadi tahap-tahap dari siklus lisogenik yang pertama penetrasi. Virus memasuki sel inang dan menyuntikkan materi genetiknya. Yang kedua integrasi. Materi genetik virus atau profag berintegrasi dengan genom sel inang. Yang ketiga laten. Profag tetap dorman dan tidak aktif mereplikasikan. Yang keempat induksi. Profag dapat diaktifkan kembali oleh faktor-faktor tertentu seperti stres atau radiasi. Yang terakhir, eksisi. Profag keluar dari genom sel inang dan memulai siklus itu. Setelah sekian presentasi dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih sudah memberikan presentasinya hari ini. Selanjutnya silakan kelompok berikutnya. Ini adalah kelompok terakhir.
Siklus litik dalam virologi merupakan salah satu siklus isogenik. Siklus litik dianggap sebagai cara reproduksi virus yang utama karena inangnya siklus litik secara umumnya mempunyai beberapa tahap, yaitu absorpsi dan penetrasi, replikasi, dan lisis. Kita akan masuk kepada tahap-tahap siklus litik. Pada tahap pertama ada fase absorpsi. Fase absorpsi tahapan awal dalam proses replikasi virus, di mana virus menempel pada permukaan sel inang melalui interaksi spesifik antara protein pada permukaan virus dengan reseptor pada sel inang. Di sini bisa dilihat fase yang pertama, fase absorpsi, dan di sini ada gambarnya. Lanjut ke fase yang kedua. Fase kedua adalah fase injeksi. Fase injeksi adalah tahap di mana virus menyuntikkan materi genetik DNA atau RNA ke dalam sel inang. Di sini bisa dilihat gambar dari fase yang kedua. Kita lanjut masuk untuk ke fase yang ketiga. Yang ketiga ada fase elipase, adalah tahapan dalam daur litik virus di mana materi genetik virus, DNA atau RNA direplikasi dan protein virus direproduksi menggunakan bahan-bahan dari sel inang. Selanjutnya ada fase yang keempat. Yang keempat adalah fase endofase. Yang keempat adalah fase sintesis. Fase sintesis adalah tahapan di mana virus menggunakan enzim sel untuk membuat seliran genom virus dan mensintesis protein-protein virus. Dan fase yang kelima Ada fase replikasi. Fase replikasi adalah fase di mana masuknya materi genetik ke dalam sel inang. Virus melalui mengendalikan sel tersebut. Sel DNA dan RNA virus diciptakan, dan sel inang digunakan untuk membuat berbagai komponen virus seperti protein dan kapsid dan enzim. Seluruh proses ini dilakukan menggunakan enzim memory molekul milik sel inang. Selanjutnya kita masuk ke fase yang keenam. Dan fase yang terakhir adalah fase lisis. Baik, itu dia penjelasan tentang siklus litik. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan boleh silakan bertanya. Silakan. Apa yang harus terjadi pada sel inang setelah siklus lisis selesai? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sel inang akan mengalami lisis atau pecah dan virus baru akan keluar untuk menginfeksi sel inang lainnya. Baik, sekian itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf dan terima kasih.
sampaikan tadi. Nah, virus tersebut memiliki sebenarnya punya peranan ya, baik itu menguntungkan maupun merugikan. Nah, merugikannya bagaimana, menguntungkannya bagaimana. Nah, virus menguntungkan itu dia bisa kalian lihat di depan layar. Nah, peranan virus bagi kehidupan manusia. Virus tidak selalu dikategorikan dia juga merugikan, tapi pada dasarnya virus memang sifatnya adalah apa? Merugikan kan ya. Bersifat apa namanya? Ya, jadi virus itu pada dasarnya dia menginfeksi kan, jadi dia sangat merugikan bagi makhluk atau inang yang dia dia hinggapi, karena dia selalu tumbuh atau bereproduksi pada sel yang hidup ya, tetapi tidak bisa hidup pada sel yang mati. Tetapi ada sisi baik dari virus ini. Sisi baiknya apa? Ketika dia dikristalkan ya menjadi sebuah vaksinasi. Nah itu lihat di sini di depan ya, virus itu kan dapat menghasilkan interferon. Nah, di mana interferon itu adalah protein alami yang dihasilkan oleh tubuh sebagai respon pada saat melawan senyawa berbahaya, misalnya antivirus. Nah, makanya tubuh kita itu kan perlu apa? Vaksinasi kan? Ketika kita bayi pun ada vaksinasi wajib. Nah, vaksinasi itu sebenarnya adalah virus yang sudah dijinakan atau dikristalkan sehingga dimasukkan ke tubuh manusia. Dia bukan lagi sebagai benda asing karena sudah menyatu dengan tubuh kita. Jadi ketika ada virus yang sebenarnya yang sungguh-sungguh dan itu sifatnya berbahaya, tubuh kita sudah bisa meresponnya karena sudah ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ingat pada zaman COVID-19 kan ya, orang berebut vaksinasi, ya enggak? Nah, tetapi syukurnya di Indonesia saat itu, tapi memang betul virus ini sudah banyak menimbulkan korban jiwa ya. Nanti kita akan lihat di peranan virus berikutnya. Nah, di sini di depan ada virus tertentu, misalnya virus apa? Basovirus. Nah, itu dapat dimanfaatkan untuk membasmi hama tanaman ya. Karena virus ini hidup dan banyak spesies, hidup di dalam banyak spesies serangga ya atau insekta. Kemudian protein yang dihasilkannya apa? Itu sebagai vaksin kanker ya. Nah itu. Nah sementara basovirus ini tidak berbahaya bagi manusia sehingga menjadi pilihan utama dalam penelitian ya. Nah kemudian manfaat virus itu juga
Tulis di sini refleksinya. Empat. Nanti perwakilan menuliskan hasil refleksinya ya. Yuk, kembali ke memulihkan virus. Nah, sekarang silakan isi itu bagaimana pengalaman kalian dalam belajar hari ini. Pengalaman kalian bagaimana belajar hari ini? Sambil ada yang menulis. Bagaimana pelajaran hari ini? Oke, apa saja materi yang sudah kalian pelajari hari ini? Materi mana yang sudah kalian pahami? Hah? Siklus? Siklus lisogenik dan apa? Oke. Materi mana yang belum kalian pahami? Ada tidak? Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih kalau tidak ada. Tetapi nanti kalau ada yang belum dipahami, tolong nanti pada pertemuan berikutnya boleh ya. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini. Kiranya pertemuan hari ini bisa berguna untuk kita semua dan kita akhiri pelajaran hari ini dan tolong nanti semua barang-barangnya taruh di meja dan ini taruh di atas ya, kembali seperti semula. Oke, selamat